Saya pernah bertugas audit di Vienna selama 3 mingguan lah. Tim kami semua orang Indonesia. Bahasa kerja dengan auditi bahasa Inggris. Bahasa kerja di ruangan tim bahasa Indonesia. Sampai suatu hari saya sadar kami sedang menyanyiakan kesempatan terbesar dalam karir kami. Yang kami lakukan setelah itu adalah hal kecil, sederhana, dan konyol. Tapi efeknya saya ingat sampai sekarang. Sebagai auditor BPK, beberapa tahun terakhir saya bertugas mengaudit 3 organisasi internasional. Ada IAEA di Vienna, WIPO di Jenewa, dan ada CTI-CFF, Organisasi Kerjasama Negara-Negara Coral Triangle, yang kantornya ada di Manado, Indonesia. Setiap organisasi punya bahasa kerjanya sendiri. Di IAEA dan WIPO misalnya, semua komunikasi dengan auditi tentunya pakai bahasa Inggris. Di CTI-CFF, staff finance-nya orang Indonesia, jadi kami bicara bahasa Indonesia. Kecuali kalau eksekutif direkturnya hadir, beliau dari Timor Leste, jadi otomatis switch ke Inggris. Ini bagian eksternal. Tapi ada yang lebih menarik. Bagaimana tim audit kami bicara di dalam tim sendiri. Di Vienna, di Jenewa, dimanapun kami bertugas di luar negeri, kalau hanya tim Indonesia yang ada di ruangan, kami otomatis kembali ke bahasa Indonesia. Ini wajar, natural kan? Lebih cepat, lebih efisien, lebih nyaman. Tapi suatu hari saya merenung. Kami loh sedang di Vienna, sedang mengaudit organisasi internasional. Pengalaman yang ribuan auditor Indonesia tidak akan pernah dapat. Dan 8 jam sehari, 5 hari seminggu, kami bicara bahasa Indonesia di dalam ruangan tim. Skill bahasa Inggris kami yang adalah modal utama untuk karir audit organisasi internasional justru stagnan di tempat yang seharusnya terbaik untuk mengasahnya. Saya bukan ketua tim, saya cuma anggota tim. Tapi saya pikir gak ada salahnya melempar ide ini ke teman-teman. Jadi saya usulkan satu hal sederhana. Saya bilang ke tim, bagaimana kalau selama jam-jam tertentu di dalam ruangan ini kita bicara hanya dalam bahasa Inggris. Antar kita sendiri, bukan untuk impress siapa-siapa, untuk kita sendiri. Dan tim setuju. Kami sebut itu English Hour. Dan supaya nggak terasa seperti tugas tambahan, kami bikin ada hukumannya. Setiap ketahuan ngomong bahasa Indonesia atau nggak sengaja di jam English Hour, ada dendanya. 10 sen euro saja. 10 sen. Itu sekitar Rp2.000. Tidak signifikan. Bukan untuk menghukum, hanya sekedar untuk bikin kami sadar setiap kali otomatis lupa. Awalnya canggung, tentu saja. Bicara dengan kolega yang udah kenal bertahun-tahun dalam bahasa yang bukan bahasa ibu, terasa aneh. Kalimat tersangkut di tengah, kami semua tertawa, lalu lupa, bayar 10 sen, mulai lagi. Lalu ada satu hari yang menarik. Kami sudah sekitar seminggu menjalankan ini. Lelah, enak, kerjaan numpuk, otak udah penuh. Lalu ada yang nyeletuk. Udah deh, hari ini kita sepakat bayar denda aja, nggak usah English Hour. Semua setuju. Kami sengaja ngobrol bahasa Indonesia selama hari itu. Store dendanya kita cukupkan untuk beli pizza. Itu jadi salah satu momen paling fun di engagement Vienna. Bukan dari English Hour-nya, tapi hari kami sengaja melanggar English Hour demi pizza. Total kami menjalankan English Hour ini sekitar seminggu saja, karena tugas audit kami di Vienna memang hanya 3 minggu. Dan seminggu itu sudah cukup untuk saya merasakan sesuatu yang berubah.
Yang berubah bukan fluensi, seminggu terlalu pendek untuk itu. Yang berubah adalah cara kami merasa ketika masuk meeting dengan auditi. Sebelumnya, masuk meeting dengan staf IAEA terasa seperti switch mode, dari mode santai bahasa Indonesia ke mode formal Inggris. Setiap meeting butuh warm up. Setelah beberapa English hour, switch itu hilang. Kami sudah dalam mode Inggris ketika meeting dimulai. Diskusi lebih cair, argumentasi lebih cepat. Untuk auditor yang berasal dari negara non-native English, ini lebih dari latihan bahasa. Ini soal otoritas profesional. Kalau kamu auditor SAI dari emerging economy yang mengaudit organisasi internasional di Eropa, persepsi tentang kapasitasmu sebagian dibangun dari bagaimana kamu bicara di ruangan. Bukan adil, tapi nyata. 3 hal yang saya pelajari dari 1 minggu English Hour. Pertama, practice the language where it's needed most. Kalau kamu bertugas di lingkungan internasional, lingkungan itu sendiri adalah ruang latihan terbaik. Jangan disia-siakan dengan mode default yang nyaman. Kedua, perubahan tidak harus datang dari pemimpin. Saya bukan ketua tim, saya hanya anggota tim yang punya ide. English Hour bukan kebijakan kantor, bukan SOP BPK. Itu inisiatif kecil di dalam satu ruangan dari satu orang di satu engagement. Tapi semua tim ikut karena idenya masuk akal. Kalau kamu menunggu jadi pemimpin untuk membuat perubahan, kamu menunggu terlalu lama. Ketiga, make it fun or it won't last. Kalau kami bikin English Hour serius, penalti besar, aturan kaku, evaluasi rutin, mungkin sudah bubar di hari kedua. Justru karena ringan, karena ada hari pizza, karena ada tawa, kami konsisten cukup lama untuk merasakan efeknya. Sekarang, kalau ada auditor muda yang mau masuk ke bidang audit organisasi internasional atau profesional bidang apapun yang kerja lintas negara, pesan saya cuma satu. Kalau kamu dapat kesempatan kerja di lingkungan internasional, jangan cuma kerjakan tugasmu. Pakai lingkungan itu untuk menjadi versi profesional yang lebih baik. Termasuk dalam hal yang kelihatannya kecil, seperti bagaimana kamu bicara di ruangan tim. Karena lingkungan seperti itu tidak akan selalu ada. Dan ketika kesempatan datang, the worst thing you can do is bring your comfort zone with you. Saya Hamam, sampai jumpa di video selanjutnya.